Apalagi kemudian kita ini sampai berbuat dosa di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta. Tidak main-main, tidak menguasai satu negara. Seluruh alam semesta di bawah kendalinya Allah. Dan kita melakukan dosa, setelah itu kita tenang, itu orang yang merasa aman dari makarnya Allah. Makanya dosa itu harus kita upayakan semaksimal mungkin. Iya, semaksimal mungkin. Jadilah walinya Allah. Jadilah walinya Allah. Siapa itu walinya Allah? Orang yang beriman, Ibu. Wali itu bukan hanya 9. Semua itu bisa jadi walinya Allah. Siapa itu walinya Allah? Orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman. Jadilah walinya Allah ketika di tengah keramaian, dan jadilah walinya Allah di tengah kesepian. Itu. Jangan sebaliknya, ketika di tengah keramaian, wali Allah benar. Tapi di tengah kesepian, ketika noleh kanan, noleh kiri, tidak ada orang, jadi walinya syaitan. Nah gitu. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Di sini kita mendapati hati itu ternyata berbeda-beda. Ada hati yang keras, ada hati yang lembut. Di mana kemudian Imam Qurtubi menerangkan tidak ada sebuah nasihat yang paling efektif kecuali adalah nasihat yang diberikan dari kematian. Makanya sampai kita mendapati apa yang disampaikan oleh oleh Abu Hurairah, kafa bil mauti wa idho. Cukuplah kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Wal ibadatu syughla, ibadah menjadi kesibukan. Wal yakinu ginan, dan sesungguhnya keyakinan kepada Allah itu menjadi harta kekayaan kita. Disinilah kita paham seluruh para salaf itu menyampaikan mengingat mati itu merupakan perkara yang sangat efektif untuk melembutkan hati yang keras. Makanya sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu beliau pernah ditanya dari seorang wanita, dari wanita yang kemudian merasakan beratnya hati dia dan kasarnya hati dia ketika susah untuk merasakan ibadah dan nikmatnya. Maka Ibunda Aisyah memberikan jawaban, udhkuri al-mauta tariku qalbaki. Ingat-ingatlah kematian, sesungguhnya mengingat kematian itu akan melembutkan hati. Sekarang pertanyaan kita adalah, Ustadz, gimana ya dengan orang yang mereka selalu mengingat kematian tetapi tidak kunjung hatinya menjadi lunak dan menjadi lembut? Dia mengingat mati, tapi kok ternyata juga tidak lama dia akan kembali lagi pada posisi maksiat dan kembali kepada posisi dosa lagi. Bahkan ada orang yang susahnya merasakan kematian dan tidak bisa untuk memikirkan kematian. Maka apabila ada hati yang sudah sulit sampai tidak bisa merasakan kembali manfaat ketika mengingat kematian, pastikan itu hatinya sudah keras banget dan sudah hitam banget. Dan tidaklah hati menjadi hitam kecuali salah satunya apa? Karena banyak maksiat yang dia remehkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami dulu, Ibu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Karena apa? Dia tidak melihat dosanya, tetapi yang dia lihat kemana dia melakukan dosa itu, kepada siapa. Karena apa? Karena perkara yang sering menjadikan hati itu menjadi keras, walaupun dia tidak berzina. Ada kan orang dia tidak berzina, ada orang yang mungkin tidak pernah minum khamar, ada mungkin orang yang mereka tidak pernah berjudi, ada orang yang mungkin dari kecilnya sudah berhijab, mungkin. Tapi kenapa kok hatinya keras? Padahal ada orang yang dia berzina, dia minum khamar, tapi setelah bertaubat gampang nangis, gampang menikmati bagaimana ketaatan dia setelah dia melaksanakan perjalanan hijrah dan taubat. Padahal ada orang loh, tidak pernah dia itu berzina, tidak pernah, minum khamar tidak pernah, berjudi tidak pernah, tapi kok tetap susah, menangis itu susah banget, menangis itu susah banget, merasakan nikmat itu susah, bahkan mengingat kematian pun tidak terasa nikmat lagi untuk dirinya. Maka kenapa pertanyaan kita semacam ini timbul? Karena saya pernah ditanya hal yang semacam itu. Saya itu tidak pernah berzina, Ustaz, tidak pernah minum khamar, tidak pernah judi, tapi kok saya nangis susah. Ada teman saya baru kemudian tobat, ngaji sekali 2 kali, setelah itu dia hijrah, setelah itu dia tobat, tapi sering sekali saya lihat kalau dia berdoa itu menangis, padahal saya selama ini menangis dalam doa itu kok susah. Padahal secara karir dalam tanda kutip, kehidupan ibadah saya itu lebih baik daripada kehidupan dia yang baru saja bertaubat. Jawaban ini harus ketemu dulu. Maka kemudian jawabannya itu apa? Karena salah satunya adalah ada orang yang mereka mungkin tidak melakukan dosa besar,
tapi termasuk orang yang menggampangkan tentang dosa kecil. Padahal dia tidak menyadari dosa kecil itu apabila sudah terlalu banyak, tidaklah gunung itu terbentuk kecuali karena kerikil yang terkumpul. Ketika dia kemudian melakukan dosa-dosa kecil, dia tidak pernah merasa hajat dan tidak pernah merasa butuh untuk bertaubat, tidak mengucapkan istighfar. Kenapa? Karena menganggap itu dosa kecil. Sampai kemudian akhirnya apa? Menimbulkan titik hitam 1, titik hitam 2, titik hitam 3, titik hitam 4, sampai kemudian dia tidak merasa hatinya telah menjadi hitam, bukan karena zina, tapi dosa-dosa kecil yang terkumpul melebihi dosa zina yang dilakukan oleh seseorang. Makanya akhirnya apa? Tidak pernah berzina, tapi susah nangis. Kenapa? Karena sesungguhnya terlalu banyak dosa kecil yang dia remehkan. Makanya orang mukmin itu ketika mereka melihat dosa, itu beda banget dengan orang fajir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kamu tahu bedanya antara mukmin dan fajir? Fajir itu orang yang banyak dosa. Apa bedanya? Orang mukmin itu innal mu'min yara dzunubahu ka'ala jabalin yakhafu ayyaqa alaihi. Orang mukmin itu adalah orang yang ketika dia melihat dosa, dia persis di puncak gunung, dia khawatir apabila terpeleset dan jatuh. Itu orang yang mukmin. Adapun orang yang fajir, orang yang melakukan dosa terlalu sering, akhirnya apa? Orang yang terlalu banyak melakukan dosa, maka dia itu melakukan dosa sebagaimana dia melihat satu lalat hinggap di atas hidungnya, dia gerakkan dan dia kibaskan tangannya, lalat itu pergi, dia lupa dengan dosa yang baru saja dia kerjakan. Jadi hati-hati ibu, kadang-kadang setan itu pintar godain kita. Tahu orang semacam ini kalau digodain minuman khamar itu tidak bisa. Minum Sprite aja muntah kok minum khamar. Judi lah tidak mau dia itu judi. Kenapa? Uangnya cekak. Berzina lah, mending berzina. Ya Allah, wong nggak ditolak akhwat aja sudah alhamdulillah banget misalkan. Misal orang semacam itu biasanya dibiarin saja. Tapi kemudian akhirnya apa? Dia tidak melakukan dosa besar. Akhirnya apa? Masuknya setan itu lewat apa? Masuknya setan itu lewat dosa-dosa kecil. Akhirnya apa? Dia disibukkan dosa-dosa kecil, diremehkan. Padahal tidaklah dosa kecil dikerjakan kecuali apa? Faidah nuktatus sauda, kata Nabi. Tidaklah satu dosa yang kamu lakukan kecuali dosa itu nempel pada hatimu satu titik hitam. Saking banyaknya karena dia tidak pernah istighfar dan taubat, hitamnya hati itu mengeraskan hati. Walaupun tidak melakukan dosa besar, tapi dia lebih dahsyat daripada dosa besar. Makanya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, maka beliau pernah kemudian ditanya, mana yang lebih besar? Ada orang yang melakukan dosa besar, tapi kemudian dia ketika melakukan dosa besar itu apa? Dia menyesal. Tetapi ada orang yang melakukan dosa kecil tetapi terus-menerus dan tidak pernah menyesal. Imam Ibnu Taimiyah berkata, dosa besar yang disesali jauh lebih mulia daripada dosa kecil yang banyak tetapi tidak pernah disesali. Itu loh Bu jawaban kita. Kalau kita dapetin teman kita baru hijrah sebentar kok gampang sekali untuk khusyuk. Dia itu baru ngaji. Saya ini dedengkotnya panitia kajian misalnya. Dia ini ngaji itu baru sebentar, dikit-dikit nangis. Teringat dosanya nangis. Saya ini Masya Allah, jarang saya deketin dosa besar, tapi kok susah ya nangis ya. Jangan kemudian kita anggap tidak bisa menangis itu bukan hukuman ibu. Tidak bisa nangis itu hukuman. Cuma kita tidak pernah ngerasa aja kalau itu hukuman dari Allah. Makanya kita perhatikan Makhul rahimahullahu ta'ala, itu pernah dia itu riya, pernah dia itu memandang orang dengan kacamata suudzon. Ada orang yang rukuknya lama, sujudnya lama. Makhul ini siapa Ustaz? Ulama besar di antara kalangan salafus salih. Dia itu rukuknya lama, sujudnya lama. Kemudian dia nangis. Aku berkata kepada diriku, halah riya orang ini. Orang ini, Makhul ini kemudian apa? Dia merasa bahwasanya orang yang dia lihat itu riya. Alah, nangis, sujudnya nangis. Apa itu riya? Dia tidak ngomong loh ibu, hanya di dalam hatinya saja. Lihat apa yang dirasakan Makhul. Orang itu kalau sensitif terhadap dosa itu ngerti kapan dihukum oleh Allah dan kapan dia tidak dihukum oleh Allah. Apa yang dikatakan Makhul? Makhul kemudian berkata, ya Allah, setelah itu Allah haramkan mata saya bisa menangis selama 1 bulan setelah saya suudzon kepada seseorang yang saya tidak tahu benar atau tidak apa yang saya sampaikan. Ya, jadi disitulah kita harus paham. Nah, itulah namanya dosa. Dosa-dosa itu bukan kemudian kita merasa aman dari makarnya Allah, tidak dikasih
hukuman oleh Allah. Pasti dikasih hukuman oleh Allah. Tidak ada dosa yang dibiarkan oleh Allah. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang fasik. Ya, makanya kemudian sampai makhluk tadi hanya berprasangka tok, itu tidak ngomong loh, apalagi ngomong. Tahu nggak itu riak dia, apalagi ngomong, apalagi di grup, nah sudah. Ya. Lawang hanya di hatinya doang aja langsung kok. Grup itu jangan majelis gibah, namanya ukhuwah. Di dalamnya gibah aja semua. Maka kemudian kita di situ kita mendapati apa? Makhul itu kemudian sampai semacam itu. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, inilah yang menjadikan kita harusnya tahu dulu jawabannya. Kenapa kita jarang melakukan dosa besar, tapi kok kemudian jarang bisa menikmati ketaatan kita kepada Allah? Maaf loh, di antara jawaban yang mampu kita simak dalam kesempatan majelis ilmu ketika kita mengkaji kitabnya Imam Qurtubi, disitulah kita paham bahwasanya kita akhirnya apa? Mungkin ada banyak dosa-dosa kecil kita anggap remeh, kita anggap biasa, dan dosa kecil itu yang akhirnya mendominasi hati kita hitam. Nggak bisa nangis, nggak bisa khusyuk dalam ibadah, nggak bisa menikmati jalan ketaatan kita, baca Qur'annya jadi nggak nikmat, majelis ilmunya jadi nggak istiqomah, ya gitu. Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Iyyakum wa muhaqqiratid dunubi kama sali qaumin nazalu ala ardi. Ya, makanya Rasulullah sampai mengatakan kepada kita, apa yang dikatakan oleh Nabi? Kamu itu, jangan gampangkan dosa kecil. Tidaklah dosa kecil yang digampang-gampangkan, kata Rasulullah, itu sebagaimana satu rombongan yang dia melakukan safar, lalu kemudian istirahat sejenak. Ketika istirahat sejenak, ketika melewati malam, maka mereka ingin istirahat. Ketika mereka ingin istirahat, dinginnya malam membuat mereka ingin menyalakan api unggun. Mereka kumpulkan ranting-ranting, kata Nabi. Semakin banyak rantingnya, semakin lama apinya akan terbakar. Semakin sedikit rantingnya, semakin sedikit nyala apinya. Dan orang itu biasanya kalau ingin dapat anget, rantingnya yang banyak. Dan dosa kecil itu kayak ranting yang dikumpulkan oleh para pendosa. Ya, bahaya banget dong dosa kecil. Iya, tidak ada yang kita beda-bedain, Ibu. Tidak ada yang kita beda-bedain, itu tidak ada. Itulah yang menjadikan akhirnya seorang mukmin paham betul. Kalau dia sampai mengingat mati, kok tidak bisa mengingat mati, kok tidak bisa menimbulkan faedah efektif. Padahal para salaf sudah menyampaikan efektif itu kalau mengingat mati itu, kalau dia datang ke kuburan. Kok kita datang ke kuburan masih bisa ketawa-ketawa, masih tidak bisa ingat mati. Maka pertanyaannya bukan yang salah perkataan ulama. Ulama dibimbing oleh Allah. Tapi yang salah apa? Yang salah hati kita yang sudah terlalu keras. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa lagi untuk kemudian tidak bisa lagi untuk sebagaimana harusnya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Berarti taubat itu terus-terusan, Ustaz. Iya, taubat itu terus-terusan. Tidak pernah mengenal kata berhenti, iya. Dan orang yang beriman, semakin banyak dia beriman, semakin merasa banyak dosanya. Itu indikator orang yang beriman, Ibu. Kalau orang itu kemudian tidak beriman, justru apa indikatornya? Kalau orang itu tidak beriman, indikatornya adalah dia semakin merasa banyak pahalanya. Itu indikator orang kalau sudah jarang banget imannya. Makanya para sahabat, mereka itu ketika akan meninggal dunia, Masya Allah, yang difikirkan dosanya atau amalnya mereka yang sudah terlalu banyak. Ada nggak Abu Hurairah ketika meninggal nyantai kayak di pantai gitu? Wah, bentar lagi saya akan menikmati nih jerih payah saya ketika menghafalkan hadis dari Nabi. Enggak. Abu Hurairah justru nangis. Kenapa? Dia lebih ingat dosanya daripada perbuatan beliau ketika menemani Nabi. Kenapa semacam itu? Karena indikator orang yang beriman semakin tinggi imannya, maka semakin dia merasa banyak dosanya daripada amal kebaikannya. Makanya apa? Bertobat dan beristighfar setiap waktu merupakan cara yang paling efektif membersihkan hati. Quran, iya. Datang ke kajian, iya. Menjaga diri lisan kita untuk kemudian tidak melakukan dosa, iya. Semua itu efektif supaya kemudian membersihkan hati. Kenapa? Hati kalau sudah kotor, Masya Allah, hati kalau sudah kotor itu susah. Yang kita rasakan itu apa? Kita yang akan mendapatkan balasan dan hukuman dari Allah. Allah itu kadang-kadang mungkin tidak memberikan hukuman kepada fisik materi yang kita miliki. Ingat, saya ingatkan, Allah terkadang memberikan hukuman kepada seorang manusia tidak dikenakan kepada fisik materi yang dia miliki. Mungkin mobilnya masih ada,
Rumahnya masih bagus, AC-nya masih dingin, pakaiannya masih bagus. Tapi apa? Allah cabut kenikmatan hatinya ketika beribadah pada Allah, dan cukuplah itu merupakan perkara hukuman berat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya. Jadi berapa banyak orang yang semacam itu? Banyak banget kan? Dia diberikan hukuman oleh Allah, tanpa kok nggak ngerasa, Ustaz, yang namanya penyakit hati itu nggak ngerasa. Yang namanya hukuman fisik itu kerasa, hukuman hati itu tidak kerasa. Kecuali apa? Orang yang dirahmati oleh Allah. Dan tadi Allah terkadang ketika menghukum manusia atas dosa yang dia kerjakan apapun itu, ya, saya cuma bayangkan kalau makhluk tadi cuma bergumam di dalam hatinya tentang orang itu riya, loh, berarti kalau kita ini yang lebih parah daripada itu, lebih dahsyat daripada itu sering kita lakukan, terus kayak apa hukumannya? Tapi makhluk kemudian bisa mengatakan, loh, saya itu diharamkan untuk nangis selama 1 bulan. Tidak main-main, saya diharamkan nangis selama 1 bulan. Kenapa? Saking besarnya masalah itu dalam kehidupan yang beliau rasakan. Makanya Masya Allah, kalau orang yang melakukan dosa terus-terusan, mungkin bisa jadi Allah sampai campakkan hatinya kepada titik yang paling nandir, ditambah lagi Allah jadikan dia tidak sensitif terhadap hukuman yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya apa? Sudah dicabut kenikmatannya dalam ibadah. Kemudian yang kedua apa? Disibukkan perkara yang tidak bermanfaat akhirnya. Sibuknya apa? Masya Allah, sibuknya ngais masalah-masalah tidak penting. Ilmunya nggak nambah, tapi menghujatnya tambah sering. Ya, kemudian hafalan Qurannya masih mentok di 3 surat yang terakhir. Tapi Masya Allah, ketika kemudian memfitnahnya lebih kejam daripada apa? Bisa jadi itu merupakan salah satu perkara yang Allah tampakkan kepada kita. Makanya Rasulullah sampai bersabda, wa min alamati sukhtillah ayushgilahu bima la yanfa. Lu tanda alamat Allah itu benci sama orang itu apa? Allah akan sibukkan manusia itu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Itu kata Nabi. Ya kan? Mengakunya thalibul ilmi, tapi kemudian apa? Perkara yang tidak bermanfaat lebih banyak dia kerjakan daripada perkara yang bermanfaat. Ya. Makanya Masya Allah, kondisi hati dan menyembuhkan hati, supaya apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi betul-betul mampu kita rasakan, ya itu harusnya menyembuhkan hati dulu. Dan menyembuhkan hati itu kata Imam Ibnu Qayyim persis sebagaimana kita menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit itu kalau dia datang ke dokter, pengobatannya apa sih Bu? Kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang sakit itu pengobatannya itu sama dengan hati yang sakit. Orang yang datang ke dokter, pertama kali apa dokter itu bilang? Orang, Pak, kenapa ini Pak? Pusing dok, kencang ini leher saya, kepala muter-muter. Dokternya ngomong apa pertama kali? Biasanya dokter akan berkata, istirahat dulu ya, udah usah masuk kantor. Ya. Kalau kemudian pasiennya ngeyel, lu enggak bisa dok, saya ini workaholic. Misal, tahu workaholic enggak? Gila kerja. Kemudian ternyata dia tidak mau istirahat. Kira-kira dokternya ngomong apa? Ya sudah, kalau tidak mau istirahat, mau mati atau mau sembuh? Biasanya dokter akan simpel. Tapi yang pertama kali sang dokter itu akan ngomong istirahat 3 hari. Nih saya kasih surat izinnya. Bapak harus istirahat. Jangan banyak pikiran. Lepaskan beban. Lepaskan beban. Tidak usah dipikirin omongan orang itu misalkan. Jadi lepaskan pikiran itu. Pertama kali dokter kayak gitu. Iya. Lah apa kaitannya dengan menyembuhkan hati yang tadi terlalu keras? Sama. Orang yang kemudian ketika dia ingin menyembuhkan hatinya itu sama dengan ketika dia ingin menyembuhkan apa? Jasadnya. Kalau tadi jasad harus diistirahatkan, kalau hati juga diistirahatkan. Cuma mengistirahatkan hati tidak sebagaimana mengistirahatkan jasad. Istirahatnya kemana? Ke majelis ilmu, baca Quran. Itu istirahatnya hati. Zikir, ingat kebesaran Allah, ingat takdirnya Allah yang baik dan yang buruk. Harus gitu. Kalau kemudian dia tidak mengistirahatkan, ya susah. Orang bisa nggak sembuh itu kemudian setelah itu dikasih dokter sama pilnya banyak, kemudian setelah itu datang lagi dia seminggu. Kemudian dia protes, dok kok nggak sembuh? Bapak sudah istirahat belum? Loh, saya nggak pernah istirahat. Habis dari sini kerja. Loh, dokternya kan ngomong, gimana sih Bapak? Kan saya sudah suruh pilih itu istirahat. Sama istirahatnya jasad dengan istirahat tidak boleh memikirkan beban yang berat. Sama istirahatnya hati itu gimana? Istirahatnya hati datang ke kajian.
Tapi hatinya bersih ketika datang ke kajian. Istirahatnya gimana? Istirahatnya di tempat Quran. Oh, hatinya nggak pernah dibacain Quran. Gimana mau hatinya bersih? Ibarat kemudian kita ketika mencuci piring, nggak ada airnya, nggak ada sabunnya. Bisa nggak piring itu bersih? Kita pelototin? Nggak bisa. Ya Allah, bisa bersih dengan doa? Nggak bisa. Harus dibersihin, harus kemudian airnya didatengin, sabunnya didatengin, baru kemudian kita usap, baru kemudian bersih. Sama, hati itu kalau tersentuh dengan Quran, tersentuh dengan dzikir, tersentuh dengan kemudian majelis ilmu, baru kemudian setitik hitam-hitamnya mulai ada hilang. 1, 2, 3. Loh, wong pakaian aja harus dikucek kok. Ibu bisa nggak sekarang itu sehebat-hebatnya sabun? Ada nggak sabun itu yang kemudian iklan? Anda tidak usah ngucek, biarkan saja, nanti hilang sendiri. Tidak ada. Sehebat-hebatnya walaupun kemudian sabunnya dari Jepang sekalipun, alah Jepang, Cina aja lewat apalagi. Tidak bisa, kan harus ada diucek. Berarti harus ada usaha. Iya, harus ada usaha. Makanya datang ke kajian, makanya Bu, kalau kita datang ke kajian kan kita ngerasain nggak? Masya Allah. Jadi kemudian kita, ya Allah benar ya. Ya memang sifatnya memang beda-beda setiap orang. Ada yang sampai 2 hari, 3 hari masih nempel di hatinya. Yang kemarin dipelajari, ada yang 1 hari nempel, ada yang 1 hari nempel, ada yang 1 jam nempel, ada yang ustadz yang ngomong subhanakallah hilang. Ya beda-beda, tergantung kotornya hati dia, tergantung kotornya hati dia. Tapi orang tuh biasanya kalau habis datang ke kajian itu pengen berubah. Misalkan kajiannya tentang istri yang dirindukan surga. Oh Masya Allah, yang pertama istri yang dapat rindu suami, pulang-pulang pasti suaminya itu Masya Allah, kok tiba-tiba istri saya berubah ya, ini minta apa ya kira-kira habis ini. Kenapa kok istrinya berubah? Habis dapat kajian. Berapa lama? Ya tergantung. Hampir 5 hari ada, nanti kemudian ketika martabak lupa dibawa jadi marah lagi, ya bisa jadi. Tapi yang jelas temukan hatimu pada Quran. Itulah kata para salaf, temukan hatimu pada Quran. Kenapa? Itu pertama kali yang harus dilakukan ketika menyembuhkan hati. Makanya orang kalau kemudian mengatakan, saya ingin tobat, sudah tua, tapi ternyata tidak pernah mau datang ke kajian. Loh, terus kita mayang, loh, gimana kamu jadi benar pengen berobat itu? Oh, kamu kemudian tidak pernah datang ke kajian kok. Datang ke kajian itu sarana mengingatkan hati. Walaupun terkadang ketika datang ke kajian kita merasa disindir. Iya, walaupun ustadznya tidak bermaksud untuk nyindir. Jangan kemudian marah, nggak ngaji lagi, nggak, kenapa? Ustadznya nyindir saya, ustadznya aja nggak kenal antum kok. Udah usah GR. Kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan itu kadang-kadang seakan-akan nyindir kita. Tapi pada hakikatnya bukan nyindir, karena memang ilmu memang sifatnya mengkoreksi. Contoh saya dulu ketika saya belum nikah Ibu, sudah lama ini, 8 tahun, 10 tahun yang lalu. Kadang-kadang kalau ustadznya lagi ngomong, oh ada pemuda ndak nikah-nikah, mau ketemu Dajjal sebelum nikah. Itu kadang saya mikir, wah ustadznya nyindir saya. Padahal ustadznya ndak nyindir saya, itu ngomong secara umum. Tapi salah satu sifat dari ilmu itu apa? Mengkoreksi. Makanya apa? Temukan hati kita yang pertama di majelis ilmu. Kenapa? Istirahatnya hati pada majelis ilmu. Makanya kalau nurutin kerjaan di rumah ndak ada habis-habisnya Ibu. Ya kan? Namanya apalagi ibu-ibu, ratunya rumah tangga itu apa? Ibu. Korden dikit mencong aja kita akhirnya berhenti ngurusin kok. Kalau kita ngikutin itu tidak akan ada habisnya. Maka datang dipaksa ke kajian, di situ kita akan merasakan kebaikan. Sama zikir, sama. Zikir itu kalau nggak dipaksa juga tidak bisa. Ibadah itu pertama memang harus dipaksa. Tanya sama orang yang mereka sudah mampu melaksanakan satu perkara. Itu rata-rata tanya, Pak kuncinya apa sih Pak kok mampu? Sholatnya itu selalu di saf yang pertama. Selalu ngomong, dipaksa Ustaz. Kok mampu dia menghafalkan Quran kayak gitu? Dipaksa. Harus dipaksa menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kenikmatan. Semua perbuatan baik itu harus dipaksa. Kenapa? Karena fitrah itu berbarengan dengan nafsu. Dan nafsu itu ada nafsu yang menyuruh kita untuk meninggalkan ketaatan. Itu nafsu. Makanya apa? Akhirnya kemudian harus dipaksa. Baru kemudian di situ kita akan menemukan hati kita. Kemudian setelah itu, apa pengobatan hati Ustadz? Supaya akhirnya kita ngerespon itu setiap nasihat dari kematian itu masuk ke hati kita. Karena kita tadi kan khawatir, loh saya itu tidak melakukan dosa besar kok, ngelihat kuburan kok biasa aja ya.
Jadi kalau kita ngelihat kuburan kok biasa, kemudian kita duduk di samping nisanya kok biasa perasaan kita. Masih sempat-sempatnya kita mikir duniawi, ya itu berarti kemudian ya kita harus menyadari siapapun itu, saya ataupun ibu sudah menyadari, oh berarti mungkin banyak hitamnya ini. Kenapa? Karena para salaf sudah sepakat mengatakan, seluruh para ulama mengatakan bahwasanya nasihat yang paling baik itu adalah mengingat mati dan datang ke kuburan. Lah kok sampai kita nggak merasakan itu? Berarti parahnya luar biasa itu sakit hatinya. Disebutkan dulu. Yang kedua ngapain? Kata Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua, kalau kita kemudian mendapati dokter, setelah nyuruh istirahat, kira-kira dokter ngomongnya apa? Tinggalkan pantangan. Kan gitu dokter itu. Sakitnya apa Pak? Kenceng lehernya, sudah. Jangan makan santan ya. Ini kenceng karena santannya terlalu banyak Pak santan. Ingat umur sudah 50 ngomongin santan. Gorengannya dikurangi, santannya dikurangi. Ya. Kemudian makan makanan yang dibakar dikurangi, makan yang kemudian bening-bening aja. Tempe-tempe aja, enggak usah jeruan. Sama dengan pengobatan hati, sama kata Imam Ibnu Qayyim. Hati pun sama, insyaallah ya. Ulama itu membidik sesuatu yang luput dari pandangan kita. Kemudian Imam Ibnu Qayyim mengatakan sama pula. Apa sama yang kedua? Yang kedua itu kalau kemudian hati kita lagi sakit, yang kedua itu apa? Kalau hati kita lagi sakit, maka yang kedua tinggalkan pantangan hati. Apa itu pantangan hati? Seluruh larangan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Yang menjadikan keberkahan hati hilang itu ya ketika kita mendatangi kemaksiatan dan dosa. Ya itu harus ditinggalkan dulu. Kenapa? Dosa itu menghilangkan kenikmatan hati menjadi hambanya Allah. Ya, misalkan kita kemudian ini, kok saya sholatnya khusyuknya kok susah ya? Mungkin apa? Mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kok saya membaca isti'adah dan membaca Al-Fatihah ketika sholat kok nggak merasa nikmat ya? Mungkin lidahmu, mungkin jempolmu sering kemudian melakukan dosa tanpa kamu sadari. Akhirnya apa? Allah hukum ketika kamu sholat kamu tidak bisa merasakan kenikmatan sholat. Istighfar lah. Kita minta sama Allah, jadi jangan sensitif dalam urusan dosa, sensitif sama ibadah ya Allah. Berikanlah saya khusyuk dalam sholat ya Allah. Berikan kembali saya khusyuk dalam sholat. Dengan apa? Meninggalkan perkara dosa, karena dosa itulah yang menyebabkan apa? Pantangan-pantangan hati akhirnya sering kita langgar dan itu yang merusak hati pertama kali. Kan kita mengetahui ya penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim. Allah itu menghukum hati lebih dulu sebelum Allah menghukum fisik ketika orang itu berbuat dosa. Jadi Allah itu menghukum hati dulu ketika dia berdosa. Maka kemudian baru Allah hukum fisiknya. Makanya meninggalkan larangan merupakan salah satu perkara yang bisa menjadikan kehidupan kita itu kemudian apa? Yaitu adalah untuk menyembuhkan hati yang sakit. Ada nggak orang yang datang ke dokter sudah kemudian istirahat seminggu datang lagi dia ngomong masih kenceng ini leher saya dok. Dokternya ngomong, sudah istirahat? Sudah. Berapa hari? 10 hari. Santan ditinggal, lah itu. Santan tidak bisa saya ninggal. Kira-kira dokternya akan ngomong sembuh? Enggak lah. Oh santan aja nggak ditinggal loh Pak. Walaupun Bapak istirahatnya 2 tahun juga nggak akan sembuh. Tinggalin dong larangannya, pantangannya itu santan sama jeroan. Tinggalin. Maka sama itu. Orang yang melakukan dosa itu sama, kira-kira dosa yang kita lakukan itu apa? Jangan sampai yang kita mikir, dosa saya apa ya? Saking tidak sensitifnya sama dosa. Padahal dosa kita banyak atau tidak? Banyak. Bisa jadi satu hari itu malaikat rokib nganggur, malaikat atletnya sibuk. Loh ya kan kita nggak ngerti Bu, ya nggak? Mungkin kita emang ada yang mengatakan bahwa kita sempurna. Para salaf aja pernah kan? Ibu kan pernah kan lihat para salaf itu ada yang sampai membuat percobaan dia. Disurvei dia buat kantong itu 2 di bajunya, kemudian dia kumpulkan itu, kemudian kerikil itu di bajunya, kemudian dia ingin tahu untuk ngitung, coba dari mulai pagi sampai malam dihitung itu. Kalau dia melakukan kebaikan dia masukkan kerikil itu di sebelah kanannya, kalau dia melakukan kejahatan menurut dia ini salah ini, dia masukkan kerikil di sebelah kirinya, terus kayak gitu refleks dia masukkan refleks sampai malam. Ketika dia kemudian mengeluarkan kantongnya yang sebelah kanan dia kaget, loh cuma dikit. Dan ketika dia mengeluarkan kantong dari sebelah kiri banyak, nangis Bu, terseduh-seduh, menangis kemudian pingsan. Dalam tangisan itu akhirnya berujung sakaratul maut dan sempat
ada sebuah karomah. Apa karomahnya? Tiba-tiba ada suara orang yang membacakan Al-Quran tanpa ada yang tahu siapa yang membacakan Al-Quran itu. Yaitu apa? Ketika kemudian dia berkata, ada yang membacakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Habis ada suara itu, meninggal dunia dia. Mereka yang kemudian ada di samping jasadnya itu pada saling bertanya, kamu tadi yang bacain Quran? Bukan saya. Kamu bukan. Kamu bukan. Tidak ada yang ngaku. Dan itu bentuk karomahnya kapan? Ketika dia mengeluarkan kantongnya sebelah kiri, dia dapatkan apa? Sebanyak itu dosa yang dia lakukan. Dia berkata, kalau satu hari sebanyak ini yang aku hisab di hadapan Allah, apalagi 70 tahun selama ini aku hidup, berapa banyak kerikil yang nanti akan dihisab oleh Allah atas diriku. Pingsan. Di situ kita akhirnya paham. Jangan merasa, oh saya tuh kelihatannya nggak melakukan dosa deh dari pagi, benar-benar aja hidup saya lempeng-lempeng aja. Itu karena kita tidak sensitif terhadap perkara dosa. Saya ataupun ibu sama dua-duanya. Ya, disitulah kita harusnya apa? Ninggalkan kemaksiatan. Pantangannya itu ngilangin keberkahan. Dosa itu ngilangin keberkahan. Iya, ngilangin keberkahan. Itu dosa itu ngilangin keberkahan. Ngilangin kenikmatan. Iya, ngilangin kenikmatan. Orang yang terbiasa dengerin musik, ya dicabut kenikmatannya mendengarkan Quran. Orang yang biasa berzina terus, akhirnya apa? Orang kalau terbiasa berzina, akhirnya pada menikmati nikah. Orang yang terbiasa minum khamr, minum madu muntah-muntah. Ya kan? Apa? Karena semuanya ketika dia sudah mendatangi perkara kemungkaran, Allah cabut perkara yang halal ketika dia kemudian berani mendatangi perkara kemungkaran. Itu sudah sistem dari Allah kayak gitu. Makanya apa? Sekali lagi tadi saya katakan, jangan pernah merasa aman dari makarnya Allah. Jangan pernah merasa sedikit pun aman dari makarnya Allah. Kenapa? Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang fasik. Merasa aman dari makarnya Allah itu apa? Kita melakukan dosa tapi kita tenang setelah melakukan dosa. Itu aman dari makarnya Allah. Padahal kita, Masya Allah ya, kita baru masuk kerja sebentar aja, kita ada kesalahan dikit aja, groginya luar biasa kita. Apalagi kemudian kita ini sampai berbuat dosa di hadapan Rabb yang menguasai alam semesta. Tidak main-main, tidak menguasai satu negara. Seluruh alam semesta di bawah kendalinya Allah. Dan kita melakukan dosa, setelah itu kita tenang, itu orang yang merasa aman dari makarnya Allah. Makanya dosa itu harus kita upayakan semaksimal mungkin. Iya, semaksimal mungkin. Jadilah walinya Allah. Jadilah walinya Allah. Siapa itu walinya Allah? Orang yang beriman, Ibu. Wali itu bukan hanya 9. Semua itu bisa jadi walinya Allah. Siapa itu walinya Allah? Orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman. Jadilah walinya Allah ketika di tengah keramaian dan jadilah walinya Allah di tengah kesepian. Itu. Jangan sebaliknya, ketika di tengah keramaian, wali Allah benar. Tapi di tengah kesepian ketika noleh kanan, noleh kiri tidak ada orang, jadi walinya syaitan. Nah gitu. Maka inilah menjadikan akhirnya apa? Yang kedua, tinggalkan pantangan, tinggalkan larangan. Apapun itu. Ya. Karena apa? Itu perkara yang bisa menjadikan akhirnya kita selamat. Kenapa kok saya dengerin Quran, padahal sudah meninggalkan musik, saya sudah ninggalin. Tapi kok masih susah untuk nikmatin Quran gitu. Baru dibacain sebentar, kita pengen ganti yang lainnya gitu. Nggak merasa tenang ketika ada bacaan Quran. Mungkin musiknya sudah ditinggalin, tapi gibahnya sudah atau belum? Infotainment ditinggalin belum? Ataupun kemudian akhirnya apa? Hujatan kepada saudara mukmin. Kemudian kita diem, kita dengerin, kita nikmatin. Sudah tiga belum? Kalau sudah kita tinggalkan, terus cari terus. Apa dosa itu? Kenapa? Tidaklah kenikmatan satu ibadah ditarik oleh Allah kecuali karena dosa yang sudah kita nikmati. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga, kemudian kalau kita datang ke dokter, sudah kemudian disuruh istirahat, kata Imam Ibnu Qayyim, sudah disuruh untuk meninggalkan pantangan, dokter biasanya ngomong apa? Dokter biasanya kemudian memberikan obat. Ini Pak dosisnya, ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari. Itu dokter. Sama, mengobati hati yang sakit pun sama. Mengobati hati yang sakit itu gimana? Sama persis. Mengobati hati yang sakit, kemudian dibom penyakitnya. Kalau kemudian tadi orang yang sakit tadi dibom dengan obat-obatan,
Maka kemudian ngebom penyakit hati itu apa ngebomnya? Ngebomnya itu dengan taubat dan istighfar. Terus taubat dan istighfar setiap waktunya, setiap saatnya. Makanya ada salah satu ulama salaf ditanya, mana sih yang lebih kemudian kami seringkan ini? Apakah taubat ataukah istighfar atau tasbih yang paling utama? Mana yang lebih utama Ibu? Tasbih atau istighfar? Siapa yang kemudian mengatakan istighfar? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang mengatakan tasbih? Ya. Jawabannya tidak benar, juga tidak salah. Ya. Maka kalau kemudian kita bertanya, mana yang lebih utama, taubat atau istighfar? Tergantung. Kalau dia adalah orang yang banyak melakukan dosa, maka sesungguhnya yang paling layak kepadanya itu apa? Istighfar. Kenapa? Baju kotor itu layak dibersihkan. Tapi kalau dia termasuk orang yang jarang-jarang melakukan dosa, maka apa? Banyak-banyaklah bertasbih. Kenapa? Baju yang bersih itu layak dikasih wangi-wangian. Dan wangi-wangian dalam hasanah, di dalam literatur zikir itu apa? Tasbih. Makanya kemudian malaikat itu minta ampun atau bertasbih. Kerjanya malaikat itu bertasbih kepada Allah, wa nahnu nusabbihuka atau wa nahnu nastaghfiruka. Malaikat itu kerjanya bertasbih atau minta ampun? Bertasbih. Kenapa? Karena malaikat tidak melakukan dosa. Adapun kita lebih layak untuk mempersering dan memperbanyak istighfar kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Kenapa? Itu cara ngebom penyakitnya Ibu. Orang kalau kemudian tidak bertobat, tidak istighfar, Masya Allah, maka kemudian akhirnya apa? Itu sebagaimana berobat tapi pulang nggak bawa pil. Akhirnya apa? Bisa jadi terulang kembali. Iya, sudah minum obat aja kadang-kadang masih terulang kok. Wong kita ini masih kemudian minum obat, ada pilnya saja, terkadang masih terulang dan terulang. Itu masih terulang setiap waktunya dan setiap saatnya. Apalagi kemudian ketika kita tidak kemudian bertobat dan beristighfar kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Jadi kemudian bertobat penting, iya. Dan tobat itu ada dua, ada tobat am, ada tobat khas. Apa bedanya tobat am dengan tobat khas? Tobat am itu ibu dan saya bertobat atas seluruh dosa yang kita tidak mampu sebutkan satu persatu. Itu namanya tobat am. Tobat am. Ya. Ada yang kedua, ada yang dinamakan dengan tobat khas. Apa itu tobat khas? Tobat khas itu adalah tobat yang dilakukan oleh kita atas satu dosa yang baru saja kita ketahui dan kita ngerti betul itu dosa dan kita masih ingat itu dosanya. Itu namanya tobat khas. Ya Allah, saya melakukan tindakan yang melampaui batas. Kemudian ibu ingat, nah itu namanya tobat khas. Tapi kadang-kadang kita astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah aku bertobat, ini tubtu ilaika, saya bertobat kepadamu ya Allah. Tapi atas seluruh dosa yang kita tidak mau sebutkan satu persatu, itu namanya tobat am. Tobat am sama tobat khas, Ustaz, mana yang lebih utama? Tidak ada keutamaan di antara keduanya kecuali dua-duanya memiliki keutamaan yang besar. Dan itu cara apa? Untuk membersihkan diri. Bagaimana Ustaz daripada tobat, balik lagi, tobat, balik lagi, nanti kemudian tobat lagi, nanti ngulang lagi. Apakah lebih baik saya tobat, kemudian terkadang bisa ngulang lagi, atau nanti aja sekalian tak rapel aja lah. Sekalian nanti aja tobatnya 3 tahun lagi ke depan sekalian daripada tobat, balik lagi, tobat, balik lagi. Maka lebih baik tobat dan balik lagi, atau tobat akhirnya tergelincir lagi, tobat lagi tergelincir lagi, tobat lagi tergelincir lagi. Itu lebih utama daripada orang yang akhirnya apa? Melambatkan taubat dan akhirnya dirapel taubatnya. Kenapa? Allah itu paling senang orang itu memperbarui setiap waktunya taubatnya. Ya, jadi disitulah kita akhirnya memahami pentingnya bagi kita di dalam kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara kita untuk ngebom penyakit hati kita. Tobat diperbanyak, tobat diperbanyak, tobat diperbanyak, dan istighfar diperbanyak. Ingat dosa, tobat. Cara untuk menebus tobat kita itu apa Ustaz? Mengucapkan kalimat-kalimat taubat, istighfar-istighfar yang di dalamnya ada makna taubat. Kemudian apa? Kemudian bersedekah, itu salah satu cara bertobat yang efektif. Apa itu kemudian? Ini insya Allah nanti kita bahas
habis sholat asar. Sudah asar? Sudah adzan? Sudah adzan. Kita lanjutkan sebentar habis sholat asar. Berarti masih dilingkari ya, halaman 30. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan sebentar apa yang telah kita sampaikan tadi sebelum kita melaksanakan sholat asar. Bahwasanya di antara poin-poin penting di dalam kita merangkum dari apa yang menjadi materi sebelum kita melaksanakan sholat asar adalah bahwasanya kondisi hati sebenarnya apabila hati kita tidak terkena sakit yang parah, sesungguhnya hati adalah tempat yang paling efektif untuk mengingat kematian. Karena apabila hati sudah bersentuhan dengan mengingat kematian, maka sesungguhnya hati itu akan kembali menjadi hati yang taat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Tetapi yang menjadikan hati tidak mampu merespon nasihat dari kematian disebabkan hati yang dimiliki oleh manusia, yaitu adalah hati yang terlalu parah dan terlalu sakit. Maka sesungguhnya setiap kemaksiatan apabila telah menghitamkan hatinya, maka itulah yang menjadikan akhirnya tidak berfaedah setiap nasihat dari kematian ketika hati terlalu sakit dan terlalu hitam dari kebaikan, dari kebanyakan maksiat yang dia dapatkan. Tadi kita juga menjelaskan bahwasanya kenapa kadang-kadang kita mendapatkan ada orang-orang yang mereka tidak pernah melakukan dosa besar, tetapi justru sulit baginya untuk merasakan khusyuknya dan nikmatnya dia dalam beribadah. Maka sesungguhnya jawabannya adalah karena sesungguhnya terlalu mungkin terlalu banyak dosa-dosa kecil yang dia remehkan, dan itulah yang menjadi hukuman dari Allah. Allah cabut kenikmatan dan khusyuknya hati dia di dalam beribadah ketika dia terbiasa melakukan tindakan dosa-dosa kecil yang dia remehkan dan dia anggap biasa. Inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui menyembuhkan hati merupakan pekerjaan paling efektif yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Karena apabila orang sudah dicabut hatinya dalam khusyuk dan nikmat, maka cukuplah itu hukuman besar. Karena tadi kita mengatakan sesungguhnya Allah itu kalau menghukum manusia, terkadang Allah tidak menghukum materi nikmat hidupnya, tetapi Allah menghukum dari hatinya ketika dicabut kenikmatan ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menerangkan bahwasanya menyembuhkan hati persis sebagaimana menyembuhkan jasad. Kalau kita menyembuhkan jasad itu gimana? Kita datang ke dokter, maka dokter akan memberikan kepada kita 3 tahapan. Tahapan yang pertama kita disuruh istirahat. Tahapan yang kedua kita disuruh untuk meninggalkan pantangan. Dan tahapan yang ketiga kita baru diberikan obat. Maka sama, ketika kita ingin menyembuhkan hati, itu hampir sama dengan tahapan yang dilakukan pasien ketika datang ke dokter. Yang pertama, sang pasien itu harusnya ketika dia merasakan hatinya ada sakit, maka sesungguhnya harus istirahat. Dan istirahatnya hati berbeda dengan istirahatnya jasad. Istirahatnya hati itu adalah bagaimana kita menemukan hati kita di dalam ilmu dan majelisnya. Kita datangi Quran dan zikirnya, karena disitulah kita akan mendapati hati kita ketika kita ingin menyembuhkan hati kita dari rasa sakit yang menderanya. Yang kedua, yaitu adalah bagaimana meninggalkan pantangan. Sebagaimana orang yang sakit meninggalkan pantangan, meninggalkan santan, meninggalkan jeruan. Sama, hati yang sakit pun harus meninggalkan pantangan. Dan pantangan itu adalah dosa dan kemaksiatan yang telah dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah hati. Yang ketiga yaitu adalah kemudian ketika kita mendapati harus disembuhkan penyakitnya dengan obat. Dan cara menyembuhkan penyakit itu dengan kita menyembuhkan penyakitnya dengan tobat dan istighfar. Inilah yang menjadikan kita memahami cara untuk mengobati hati semacam itu. Sekarang kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Maka kata para ulama rahimahullahu ta'ala, tidak ada nasihat yang paling efektif terhadap hati manusia kecuali adalah ziarah kubur, terutama kemudian hatinya yang keras. Maka sesungguhnya Imam Qurtubi lalu menyampaikan, orang yang hatinya keras maka hendaknya dia ketika mengobati ada 4 perkara yang harus dia lakukan untuk mengobati hatinya yang sakit.
Yang pertama yaitu adalah beliau menghentikan dulu, atau beliau mengatakan menghentikan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, lalu beralih menuju kepada majelis ilmu untuk mendengarkan setiap nasihat dan peringatan. Ini persis dengan apa yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya istirahatnya jasad itu merupakan bagian untuk menyembuhkan fisik kita, maka sesungguhnya istirahatnya hati yaitu adalah ketika kita mengistirahatkan hati pada majelis ilmu. Makanya setiap orang yang gampang merespon setiap nasihat itu indikator hati yang baik. Tapi saya ingatkan, nasihat yang semacam apa dulu? Kalau nasihat itu dikatakan dalam bentuk-bentuk yang tidak berakhlak, maka jangan salahkan hati ketika menolak nasihat yang disampaikan tidak dengan akhlak yang baik. Karena terkadang kita harus memahami dan harus muhasabah. Apa muhasabah itu? Mengevaluasi diri. Kalau terkadang kita menyampaikan kalimat nasihat kepada seseorang, lalu ternyata orang yang kita berikan nasihat, ternyata dia tidak merespon nasihat yang kita sampaikan kepadanya, jangan buru-buru menyalahkan orang itu bahwasanya hatinya keras. Mungkin kita yang tidak ma'ruf ketika menyampaikan nasihat, ketika kita hujat, ataupun dengan kata-kata kasar ketika kita memberikan nasihat. Karena apa? Karena terkadang kita suka menyalahkan orang yang belum paham ketika kita sudah merasa paham. Lalu kita menyalahkan kepada orang di sekitar kita ketika mereka tidak merespon setiap kebenaran yang kita sampaikan. Ya jangan disalahin. Tetapi yang paling baik adalah kita muhasabah, kira-kira apa ya? Jangan-jangan kita ini menjadi kontributor, menjadi penyumbang yang menyebabkan hatinya susah untuk menerima nasihat yang kita sampaikan, karena cara kita ketika menyampaikan nasihat itu tidak ma'ruf sebagaimana yang disampaikan, sebagaimana seharusnya ketika menyampaikan nasihat. Makanya ternyata memperhatikan cara itu penting. Memperhatikan cara itu penting, dan menyampaikan nasihat itu juga penting, Ibu, tidak sembarangan. Wong dakwah itu memang pekerjaan yang berat kok, bukan sesuatu yang ringan kah dakwah, Ustaz? Tidak pernah menjadi ringan dakwah itu. Qaulan tsaqila. Allah saja memberikan sifat kepada dakwah itu apa? Qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Itu dakwah. Dakwah baik itu saya, ustadz yang lainnya, ataupun ibu ketika ingin untuk menyumbang dakwah pada agama Allah ini. Pekerjaan yang berat, iya. Kalaulah kemudian seorang dokter saja ketika akan membedah, hari ini butuh berapa orang dokter kita akan membedah, Ibu? Butuh 3 orang dokter. Dokter bedah, dokter kemudian anestesia, kemudian pokoknya itulah. Kemudian yang ketiga dokter apa? Dokter kemudian penyakit dalam. 3 dokter hanya untuk ngobatin orang ketika kemudian ada, misalkan ada penyumbatan kecil saja, butuh 3 dokter. Apalagi ketika kita menyampaikan satu kalimat kebenaran dari atas langit, ditetapkan mulia oleh Allah dan Rasulnya untuk merubah kebiasaan orang, ya tidak gampang. Makanya memperhatikan cara termasuk perkara yang penting. Dalam bahasa tarbiyah itu, al-wasilatu ahamu minal madah. Metode itu lebih penting daripada materi itu sendiri. Karena apa? Karena ternyata menyampaikan dakwah itu tidak segampang yang kita pikirkan. Tapi yang jelas, disitulah kita memahami pengaruh nasihat itu adalah pengaruhnya bisa melembutkan hati. Makanya orang kalau sudah mendapatkan ilmu sekali, 2 kali, 3 kali, maka akan kembali lembut hatinya. Tetapi penting juga saya sampaikan, walaupun mungkin saja disampaikan, kalau kemudian mendapatkan nasihat jangan terlalu sering. Mentang-mentang bahwasanya ini adalah obat, jangan terlalu banyak. Ibu kalau minum pil, kalau pilnya terlalu banyak, muntah, lewat nanti. Sama, mendatangi majelis ilmu jangan terlalu sering. Kenapa? Bukan itu yang diajarkan sunnah. Mendatangi majelis ilmu itu terlalu banyak. Seharinya 6, lebih banyak daripada ustadznya. Ustadznya cuma 3, muridnya 6. Terlalu banyak. Kenapa jangan terlalu banyak dan terlalu sering, Ustadz? Loh, fitrahnya kita ini bosen. Oh, fitrahnya orang, iya, fitrah orang itu bosen. Makanya sampai-sampai kita di dalam masalah ini sunnahnya itu apa? Sampai Imam Nawawi saja membuat pembahasan khusus al-iktisadu fit ta'ah. Sederhana, kalau melakukan ketaatan itu yang sederhana. Sama,
Mengkaji ilmu ketika kita paham itu merupakan perkara untuk membersihkan hati. Jangan terlalu sering, lama-lama bosan. Kalau sudah orang itu muntah, maka akibatnya apa? Kadang-kadang balik lagi ke majelis ilmunya susah. Ya, saya pernah mendapati ada seorang ikhwan, Masya Allah, bagaimana kecintaan kepada beliau, kepada majelis ilmu itu besar. Tapi akhirnya menurut ini terlalu berlebihan. Sampai akhirnya apa? Trauma sekarang. Kita mendapati akhirnya keluarganya, istrinya susah kembali mengajak dia ke majelis ilmu. Kenapa? Seakan-akan dia sudah tahu semuanya. Males. Bahkan datang ke kajian sudah tidak ada hasrat. Padahal dulu seharinya bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali. Karena apa? Segala sesuatu itu harus seimbang. Menghadiri majelis ilmu itu sekali, 2 kali sudah. Selebihnya pulang ke rumah, pindah ke amal yang lainnya supaya tidak terasa bosan jiwa kita. Karena apa? Sekalinya jiwa itu bosan, maka akibatnya susah kita mengendalikan terkadang. Makanya kemudian Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh para sahabat, "Mbok diajarin kami itu sehari 3 kali." Abdullah bin Mas'ud tidak mau, bukan kayak gitu yang diajarin Nabi. Makanya kemudian khutbah yang paling baik itu khutbah yang pendek. Khutbah yang panjang tidak disukai di dalam sunnah. Untuk menunjukkan kefahaman seseorang dalam khutbah itu, ibu lihat saja, kalau khutbahnya pendek itu berarti dia paham sunnah. Sholatnya yang panjang. Majelis ilmu yang paling baik itu yang panjang atau yang pendek? Yang kemudian sedang. Makanya para salaf sampai mengatakan, idza talal majlis fakana li syaitan nasibuhu. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, banyak setannya. Yang asalnya tidak ke toilet, ya kan? Yang asalnya tidak kemudian batuk-batuk, pura-pura batuk. Yang asalnya tidak perlu dilijam, akhirnya peduli jam. Akhirnya apa? Ya terlalu bosan dia. Seimbang saja. Tapi jangan terlalu kemudian menggampangkan juga. Lama, sebulan cuma sekali. Loh, gimana menjaga hati kita sebulan sekali? Apalagi sudah gitu menamakan majelis ilmu itu siraman rohani. Anak itu paling tidak setuju kalau mengatakan majelis ilmu itu siraman rohani. Berarti apa? Loh, kalau rehainnya lagi kering, lagi basah, dia tidak butuh disiram. Kalau majelis ilmu itu katakan itu majelis ilmu kewajiban, bukan siraman rohani. Nantinya kalau dikatakan siraman rohani, ayo ngaji, enggak. Kenapa? Rohani saya lagi basah. Ya kan? Padahal namanya majelis ilmu itu tidak nunggu kamu sedih. Namanya majelis ilmu nunggu kita sedih baru ngaji. Itu orang awam. Kapan ngajinya? Sedih nih, mentok. Ya, bete. Nah, udah baru ngaji dia. Loh, majelis ilmu itu bukan siraman rohani. Dia itu sarana melembutkan hati kita. Makanya kalau orang semakin lama hilang dari majelis ilmu, lama-lama hatinya keras tanpa dia sadari, itu lebih cepat daripada perkara yang lainnya. Karena apa, Ibu? Karena sesungguhnya oksidan aja atau campuran-campuran udara-udara racun aja bisa menyebabkan cepat kok. Badan kita ini kalau tertatar atau terpapar dengan kemudian racun-racun itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Itu badan, apalagi hati. Kenapa? Dia itu kayak ayaman yang begitu cepat terpapar dengan dosa. Penyembuhnya majelis ilmu. Ya, jadi majelis ilmu tadi kita katakan itu hajat. Yang namanya butuh itu ya butuh, tidak perlu nunggu sedih, tidak perlu nunggu cocok ustadznya. Ini ustadznya ini ustadznya ini tidak usah. Kalau memang kita butuh ilmunya, datangi, kita kaji. Masalah ustadznya tidak enak dan tidak enak itu namanya pemberian dari Allah. Ada yang cara penyampaiannya enak, ada yang mungkin penyampaiannya itu ini apa yang ini. Tapi selama ada ilmunya, datengin, lazimi, mungkin kita akan mendapatkan barokahnya. Makanya para salaf itu ada yang pernah ditanya, kami itu akan datangi kajian, tapi temanya kami sudah tahu. Mampu, apakah kami tetap datang atau enggak? Para ulama mengatakan tetap datangi. Kenapa? Walaupun kamu sudah tahu ilmunya, tetap datangi. Karena mungkin kamu tidak bertambah maklumatnya, tapi kamu mendapatkan barokahnya. Apa itu barokahnya? Salah satunya Allah melembutkan hati kita. Ya, jadi itu yang kita harus pahami. Jadi majelis ilmu adalah merupakan sarana untuk membersihkan hati dari segala macam pengotornya. Bukan hanya udara yang ada mengandung racun atau mengandung radiasi yang bahaya bagi tubuh kita, tapi kemaksiatan itu lebih cepat daripada beredarnya radiasi di dalam udara yang kita hirup. Ya, makanya Masya Allah itulah yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah kemudian mengingat mati. Itu merupakan sarana untuk membersihkan hati, merenung, dan kita sudah membahas panjang itu.
Mengingat mati bukan perkara anjuran, tapi mengingat mati merupakan bagian dari ibadah. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk mengingat mati, sebanyak itu pula kita akan mendapatkan pahala. Ibu duduk merenung gitu, ya Allah nanti kalau saya mati gimana ya? Apa ya kira-kira amalan rahasia yang saya bawa di hadapan Allah? Apa kira-kira yang akan saya banggakan di hadapan Allah? Ibu merenung itu sebentar. Kemudian ibu memberikan porsi waktunya setengah jam. Dalam setengah jam itu pula kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Mengingat mati itu bukan anjuran, tapi mengingat mati merupakan bentuk dari ibadah. Maka sebanyak waktu yang kita berikan untuk mengingat mati, sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang-orang yang sering memikirkan mati dan memikirkan surga, karena kaitannya mati itu surga, maka sesungguhnya akan terasa kecil nilai dunia. Tapi barang siapa orang yang sering memikirkan hidup dan kehidupan, akan terasa kecil nilai kematian dan terasa kecil nilainya surga. Semakin banyak memikirkan hidup, semakin mati hati kita. Semakin banyak memikirkan surga, kematian, neraka, mahsyar, maka semakin terasa kecil nilainya dunia. Itulah yang menjadikan akhirnya apa? Berpikir kematian. Lapang hatinya, mikir mati supaya tidak sombong. Sempit banget hidupnya, mikir mati. Loh, kalau orang lapang mikir mati supaya tidak sombong. Lah kalau saya sempit, lagi banyak urusan saya sulit, ujiannya banyak, ingat mati. Supaya apa? Sabar, ujian ini tidak lama. Sampai mati nanti selesai. Nanti balasannya sempurna dari sisi Allah. Itu yang menjadikan akhirnya apa? Orang yang memikirkan mati, mau lapang hidupnya, mau pendek hidupnya, mau sempit hidupnya, tetap mengingat mati menumbuhkan kebaikan. Orang yang sakit gitu mikir, ya Allah, memang manusia memang ada jatahnya, kok ada jatahnya sehat, ada jatahnya sakit, ada jatahnya hidup, ada jatahnya meninggal dunia. Akhirnya apa? Hatinya lapang. Ibu berat menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, anak-anak luar biasa. Ibu aja ingat mati lah. Nanti kalau sudah mati sudah selesai kewajiban saya. Taat sama suami berat banget, Allah, sampai kemudian mati. Dia atau saya duluan yang meninggal dunia. Udah itu saja. Toh nanti kemudian bayarannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyampaikan ada seorang wanita budak datang kepada Ibunda Aisyah melaporkan, "Duh kok hatiku kok keras banget." Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Udhkuri al-mauta tariku qalbaki." Ingat mati, maka kamu akan lembut hatinya. Orang kalau ingat mati sempat gak masih mendolimi orang? Tidak sempat lah. Orang kalau paham bahwasanya dia akan mati, sempat gak dia kemudian akan melakukan tindakan-tindakan menyimpang? Setidaknya akan meredam, setidaknya akan menjadi minimal ketika dia sudah mengingat kematian. Makanya kan kemarin kita pelajari, mengingat kematian merupakan perkara yang dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena sesungguhnya mengingat kematian bagaikan benih yang apabila ditempatkan pada hati yang sehat, yang tumbuh banyak kebaikan. Yang ketiga, cara untuk melembutkan hati itu apa? Yaitu mendatangi orang-orang yang akan meninggal dunia. Lihat langsung. Datang ke rumah sakit, cari orang-orang yang kemudian mau meninggal dunia, lihat. Coba kalau kita melihat orang sakratul maut itu. Makanya melihat orang yang sakratul maut itu termasuk perbuatan sunnah atau tidak? Sunnah. Siapa di antara ulama-ulama salaf yang melakukan itu? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ketika beliau menengok orang yang sakit, qadarullah orang yang sakit itu berujung kepada sakaratul maut. Maka ketika melihat sakaratul maut sampai meninggal dunia, Hasan al-Basri pulang dengan roman wajah yang sangat berbeda daripada sebelumnya. Lalu sampai kemudian ketika ditawarin makan dan minum, beliau tolak tawaran makan dan minum. Kenapa? Karena sesungguhnya dia baru saja melihat hal yang sangat besar. Apa hal besar yang dia lihat? Dia lihat seseorang itu menghadapi sakaratul maut. Dan orang yang lihat sakaratul maut itu, Masya Allah, refleks hati kita itu saat itu langsung merespon. Ya tadi, sifat responnya itu ada yang manfaatnya lama, ada yang sebentar hilang. Tapi yang jelas orang kalau melihat sakaratul maut sampai meninggal dunia, pasti dalam hatinya itu ada rasa untuk membayangkan gimana saya dalam posisi yang semacam itu. Dan sakaratul maut itu berat, sulit. Makanya kita disuruh mengambil banyak ibroh ketika
semacam itu. Sama, bukan hanya sakaratul maut, sampai ketika orang itu sudah meninggal dunia kan, ibrahnya apa sih? Suruh ngikutin orang yang meninggal dunia bagi laki-laki. Makanya kalau kemudian dibawa dalam keranda kan pernah saya sampaikan, keranda itu sunahnya ditutup atau tidak ditutup? Tidak ditutup, walaupun kalau ditutup tidak salah. Kenapa sunahnya itu dibuka saja, tidak usah dikasih kain itu? Karena sesungguhnya supaya menghadirkan bayangan kematian bagi orang yang ngikutin. Makanya kalau ngikutin mayit, ini bagi laki-laki yang ngikutin mayit, dikir aja tidak disarankan. Dikir aja tidak disarankan. Ngapain Ustaz? Diem. Lihat aja orang itu ketika mati. Kenapa? Fungsinya untuk memberikan efek kematian supaya timbul rasa takut. Kalau kelihatan kan kain kafannya kelihatan. Beda nggak kemudian kalau dibuka terbuka itu? Beda Ibu. Di Arab Saudi itu ditutup atau terbuka? Terbuka ya. Saya tidak tahu kenapa kok di Indonesia ditutup, saya belum tahu. Tapi apakah itu salah? Ya tidak salah. Cuma yang paling afdal adalah dalam keadaan ditutup, itu yang paling dalam keadaan afdal itu yang dibuka. Supaya apa? Menimbulkan efek pelajaran bagi orang yang melayat supaya dia paham. Kalau kamu mati ya kayak gitu. Ya. Jadi kalau nggak ditutup tidak apa-apa. Kalau ada keluarga kita yang ngomong kasihan Ustaz, panasan gitu. Itu antum, dia sudah meninggal, tidak ada kemanasan lagi. Ya. Jadi semacam itu efeknya. Makanya kemudian yang kedua yaitu yang ketiga menyaksikan orang yang sakaratul maut. Saksikan itu, datangin. Supaya kemudian kita ngelihat satu persatu gimana sih kehidupan orang itu ketika sakaratul maut. Kita kenal ada orang yang susah mengucapkan sakaratul maut, mengucapkan la ilaha illallah, banyak sebab. Kenapa ya ada orang kok su'ul khotimah Ustaz? Ya banyak sebab. Bid'ah yang dia kerjakan menyebabkan su'ul khotimah. Syirik menyebabkan su'ul khotimah. Saya itu beberapa waktu yang lalu Ibu, ada bapak-bapak dan ibu datang ke rumah, dia cerita. Ceritanya apa? Ini udah lama. Ceritanya adalah Ustaz, kakek saya ini kok sudah nazak beberapa hari kok nggak meninggal ya Ustaz. Saya kaget, nazak berapa hari nggak meninggal. Nah saya tanya, antum tahu nggak Pak definisi nazak itu apa? Jangan-jangan belum nazak dikatakan nazak. Oh tahu lah Ustaz, nazak kan sudah tidak sadar, matanya sudah ke atas, tidak ngerespon. Antum nggak pernah jelasin? Iya, betul itu sudah nazak berarti. Iya, ini sudah nazak Ustaz. Tapi tidak meninggal. Saya bayangin, Masya Allah, sakaratul maut itu berat loh. Berat atau tidak berat? Berat. Sakarat itu artinya keperihan dan kepedihan. Al-maut, keperihan dan kepedihan sebelum mati. Nah ini kok sampai berhari-hari. Kemudian saya mencoba untuk memberikan satu jawaban. Mungkin kakek antum punya syirik-syirik enggak? Ternyata benar. Dia punya barang ini, punya barang itu, punya barang ini. Aduh, saya bilang, ya itu yang menjadikan susah untuk kemudian meninggal itu. Salah satunya su'ul khotimah disebabkan karena kesyirikan. Karena dulu sahabat ada yang memakai itu dikalungin, kemudian akhirnya apa? Rasulullah berkata, inzaha fa in mutta ala dzalika ma aflahta abadan. Cabut itu cabut. Kalau kamu nggak cabut, kamu nggak lempar itu, kamu nggak buang, maaflah tak abadan, kamu tidak akan pernah beruntung kalau kamu masih pakai kesyirikan itu. Dicabut, dibuang. Kemudian akhirnya saya sudah Pak, ini coba tolong beliau ini telepon, beliau mungkin bisa bantu Bapak. Akhirnya apa? Beberapa waktu kemudian saya ketemu lagi dengan Ustadz itu. Saya tahu akhirnya sudah meninggal. Kemudian saya ngobrol, gimana Ustadz kemarin? Wah, barang-barang syiriknya banyak Ustadz. Ada keris lah, ada inilah, ada itulah. Akhirnya kita hancurkan. Baru setelah hancur itu, ya mungkin akhirnya dipermudah. Walaupun akhirnya apa? Tidak bisa satu patah pun mengucapkan kalimat Allah. Nah di situ kita paham, Masya Allah. Kalimat syirik atau syirik itu tidak ada harga tawar, Ibu. Kalau fikih masih ada putih, hitam, abu-abu. Fikih. Karena apa? Khilafnya banyak. Tapi kalau syirik ya tidak ada khilaf lah. Hitam atau putih, iman atau syirik. Dan salah satu perkara yang kita khawatirkan menimpa kepada kita, kalau kita tidak menjaga diri dari kesyirikan itu apa? Allah timpakan su'ul khatimah kepada orang yang masih membawa kesyirikan sampai mati. Kenapa? Nabi yang sudah bersabda,
Fa in mutta ala dzalika ma aflahta abadan. Loh, kalau kamu sampai mati dengan pakai itu, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Nah, itulah misalkan kita mendatangi orang yang akan meninggal dunia, sakaratul maut, melihat itu merupakan perkara untuk melembutkan hati, dan itu bagian sunnah. Makanya harus dikuatkan. Kalau kata orang Jawa, harus ditatak hatinya. Ditatak sudah. Lihat sekalian untuk menumbuhkan kebaikan itu. Supaya hati kita menjadi hati yang merespon setiap nasihat. Caranya dipaksa untuk melihat itu. Tidak tega, Ustaz. Emang saya nggak kuat. Tidak apa-apa, dikuat-kuatin melihat itu sesekali. Supaya kita ngerasain betul gimana itu. Makanya Masya Allah, itu merupakan salah satu yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Kemudian yang keempat, nah dibuka halaman 31. Pada halaman 31, menziarahi kubur itu akan memberikan apa yang tidak bisa diberikan poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Ya, maka Imam Qurtubi mengatakan, poin yang pertama tadi apa? Mendatangi ilmu. Orang yang mendatangi ilmu berarti hanya dirasakan oleh telinga. Kemudian yang kedua apa? Mengingat mati. Mengingat mati langsung ke hati. Kemudian yang ketiga, menyaksikan orang yang meninggal itu dengan mata. Tapi semuanya itu akan bisa terwakili ketika orang datang ke kuburan, langsung hidup di kuburan, langsung tinggal di kuburan. Di situ kemudian dia betul-betul akan merasakan betul. Disitulah kita memahami betapa dahsyatnya kehidupan ketika kita datang ke area kuburan untuk mengingatkan kita untuk kematian. Jadi bolehkah kita datang kepada area kuburan? Boleh nggak kita datang ke area kuburan tanpa kita punya keluarga di kuburan itu? Boleh. Karena apa? Ziarah kubur itu tidak selalu bahwasanya ada keluarga yang meninggal dikuburkan di situ. Saya pengen mengingat mati kok. Dan mengingat mati itu ya yang dilakukan Nabi pernah itu kapan? Nah, siang atau malam? Yang dicari Aisyah itu loh. Malam. Yang dicari Aisyah itu malam kan? Makanya ibu kalau datang kuburan itu malam. Ya, tes mental. Berani enggak? Karena yang dilakukan Nabi saat itu malam, sampai dicari siapa? Ibunda Aisyah sampai cemburu kan? Dikiranya Rasulullah pindah ke tempat istri yang lain. Makanya yang namanya poligami, apakah tidak ada cemburu? Ya pasti ada cemburu. Maka saat itu ternyata Rasulullah di mana? Rasulullah ada di kuburan untuk mengingatkan beliau kepada kematian. Itu Nabi, dan itu dilakukan di waktu malam. Jadi disitulah kita paham yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya sesungguhnya ketika kita kemudian datang ke kuburan itu merupakan salah satu cara untuk mengingatkan kepada proses kematian supaya menumbuhkan hati kita dan melembutkan hati kita. Apa yang lainnya Ustaz? Nah, nanti insya Allah halaman 31 sudah selesai. Halaman 32, apa itu kajiannya? Apa itu pembahasannya? Insya Allah kita kaji dalam pembahasan kita berikutnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Poin-poinnya sudah kita ringkaskan, moga-moga kita semakin memahami dan semakin kita mengkaji apa yang kita pelajari bersama. Baiknya sih kalau ada kajian gini Ummahat, ada yang meringkas 1, 2, di-share. Insya Allah itu akhirnya apa? Bermanfaat. Supaya kemudian yang kemudian jarang nyatet supaya bisa membuatkan faedah. Nanti siapa ya? Tergantunglah siapa yang dipilih. Kamu gantian nge-share. Supaya apa? Supaya orang yang tidak hadir mampu mengetahui apa yang kita pelajari. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, insya Allah. Ini ada. Ya, silakan. Sudah kita bahas. Ibu belum datang? Oh belum. Insya Allah. Dan kali dari awal insya Allah ibu diistiqomahkan. Maka jawabannya adalah tidak boleh seorang wanita ikut kepada kuburan, apalagi sampai di depan liang lahat. Jadi fitnah ibu. Orang akhirnya tidak ingat mati, niatnya perempuan. Cakep juga itu yang di atas kuburan itu ya. Fitnah jadinya.
Dan yang kedua, apa yang kita pahami, kenapa wanita tidak diperkenankan untuk ngikutin sampai ke liang lahat? Karena wanita makhluk yang sangat rapuh dengan perasaannya. Pemilik gelas-gelas kaca adalah para wanita. Jadi tidak diperkenankan supaya tidak menghindari kekalutan hatinya. Nangis-nangis, ya Allah, kemudian dicium-cium fotonya, ndak usah, di belakang. Di belakang. Supaya kemudian tertata hatinya, supaya tidak jatuh dalam dosa besar. Apa dosa besarnya? Niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi mayit tanpa disadari oleh orang yang menangis. Paham? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah, insyaallah inilah yang kita pelajari dan kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.